Oke. Di Udah. Baik, saya lanjutkan. Yang terakhir tadi saya menyampaikan bahwa ini kejadian minggu lalu ya. Tentunya apa yang merupakan titipan pesan dari dokter itu tentu anjuran yang baik untuk kami ya, lebih-lebih untuk bayi dan juga ibunya. Nah, dalam 1 minggu itu kami melakukan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter, sehingga tiba saatnya pada hari, suara saya masih terdengar jelas ya? Pada hari Selasa, sebenarnya kami mau datang kontrol rutin itu hari Senin. Tapi saya tanya, biasanya istri yang daftarin ya by WhatsApp. Tapi saya tanya istri, katanya udah full. Maka akhirnya kami mendaftarnya besok, yaitu hari Selasa, itu tanggal 16. Nah, oke, kami sudah dengan penuh sukacita untuk pergi ke dokter untuk melakukan kontrol rutin. Jam 3 sore, persiapan ya. Persiapan untuk berangkat, ya dipersiapkan juga karena ikut bersama dengan kami. Tapi menurut kesaksian istri saya, jam 3 sore itu dia masih merasa bayi mengembang di dalam perut. Ya, bayi mengembang. Kalian belum tahu bayi mengembang karena kalian belum menikah. Jadi kalian tunggu dulu waktu nanti, tunggu waktu yang tepat dari Tuhan. Oke, akhirnya kami berangkat lebih jam berapa itu yang berangkat? Ya, kurang lebih jam 4 kami berangkat ke ruang praktek dokter. Sampai di sana, kami tidak menunggu terlalu lama karena kami datang sesuai antrian. Ya, jadi kami hanya menunggu beberapa saat. Kami masuk ke dalam ruang Ibu Dokter untuk melaksanakan tindakan USG. Saya melihat ada sesuatu yang beda waktu itu. Ya, sambil saya pangku Zwingli dan mendampingi istri untuk tindakan USG. Sebelum-sebelumnya Ibu Dokter ini kalau sudah mengaktifkan alat USG-nya, maka dia begitu semangat, menghibur, menguatkan kami. Tetapi saat itu dia terdiam sejenak. Dia terdiam sejenak. Sudah mulai menduga, loh, ada apa? Dia sedang mencari apa ini? Jadi alat yang dia pakai itu, ya, kalau kalian pernah lihat itu, alat yang dia pakai itu, dia terlihat dia menekan cukup keras di perut istri saya. Ternyata dia sedang mencari, loh, anak ini dia melihat, loh, anak ini kok nggak bergerak. Akhirnya dia bertanya kepada istri saya, dia bilang, Bu, anaknya bergerak nggak ini? Nah, istri saya langsung menjawab, bergerak kok dokter, tadi sekitar jam 3 pun sebelum kami berangkat masih bergerak, mengembang dia. Tapi Ibu Dokter sampaikan, aduh Pak, Bu, anaknya udah nggak ada di dalam loh. Wah, saya masih tenang ya mendengarkan berita itu, ya bisa saja kan ya, bisa saja alat-alat teknologi secanggih apapun kan bisa saja error ya, bisa saja mengalami gangguan ya, mungkin gangguan teknis, gangguan apa gitu. Tetapi ternyata dia coba berulang-ulang ya, mengecek lagi, maaf. Ternyata bayi Zwingli sudah tidak ada detak jantung. Satu bunyi kecil pun tidak ada lagi detak jantung. Makanya Ibu Dokter menyampaikan bahwa ya dia turut berduka cita. Maka kami pun percaya saat itu bahwa benar ya Zwingli sudah meninggal di dalam perut. Kemudian kami tanya, apa penyebabnya dokter? Ya dokternya sampaikan, kita tunggu ketika anak ini sudah diangkat dari perut, maka akan kita bisa ketahui nanti apa yang menjadi masalah. Karena kalau hanya mengandalkan USG nggak bisa. Harus ada diagnosa dan juga harus dilakukan pengecekan secara intens untuk bayi atau jenazah yang sudah meninggal. Nah, kemudian langsung tindakan. Ada 2 option. Hari itu, sore itu juga atau besok. Saya diskusi sama istri, kata istri, dia mau langsung sore itu. Tetapi, ya kalian tahu sendirilah kalau sudah urusan dengan administrasi, apalagi saya menggunakan BPJS,
Ya, maka kami tidak bisa langsung menerima tindakan, ya, kurang lebih 1 jam, ya, 1 jam lebih, ya, baru ada titik terang, istri dibawa masuk ke transit ke ruang persalinan, baru jam 8:47 masuk ke ruang operasi. Dilaksanakan tindakan untuk mengangkat jenazah Wesley yang ada di dalam kandungan ibunya. Dan tepat ternyata operasi itu sangat cepat sekali. Saya juga kaget, ya. Dari tim medis menyampaikan, Pak, ini kurang lebih 1 atau bahkan sampai 1,5 jam, karena ini kasusnya beda. Mengangkat bayi yang sudah meninggal, bukan mengangkat bayi yang masih dalam keadaan hidup. Akhirnya saya sedang menunggu di ruang tunggu, tiba-tiba satu medis yang bersama-sama untuk tindakan operasi istri saya keluar dari membuka pintu ruang operasi, lalu memanggil saya, Pak, mari masuk, silakan lihat jenazah bayinya, ya, dibawa masuk ke dalam transit ruang bayi khusus untuk bayi-bayi yang meninggal. Nah, saat itu saya melihat jam menunjukkan pukul 21:19 waktu Indonesia Tengah. Wah, saya kaget juga. Cepat sekali ya. Puji Tuhan, berarti saya langsung menduga juga bahwa ya kemungkinan besar ini tidak ada kendala. Dan memang benar dokter panggil saya menyampaikan, selamat Pak Setiawan, ya istri Anda dioperasi tanpa ada kendala apapun. Itu sebenarnya menjadi fokus saya. Ya, Wesley sudah pergi. Kami mau meratapi, mau menangis. Wesley nggak mungkin kembali atau hidup kembali, tidak mungkin. Ya, tapi saya menjadi fokus kepada istri, bagaimana istri harus kuat untuk melewati operasi. Nah, saya baru tahu anak-anak. Jadi operasi pertamanya itu, ya, operasi yang kemarin itu ternyata dibuka lagi kembali dengan operasi yang dulu, tidak dibuka di tempat yang lain. Jadi kalian bisa bayangkan luka lama dibuka lagi, ya. Ini kayak lagu gitu ya, Wati, ya, luka lama gitu ya. Ya, jadi begitu ya, bisa ya. Ya. Okay. Jadi saya merasa sebagai ya, kita memuji Tuhan. Dari himne nomor 5, puji pada Tuhan, kita nyanyikan bait 1 dan bait kedua. Oke. Halo, Dwi? Halo? Apa suara Pak. Saya masih? Masih, Pak. Silakan. Oke, saya lanjut ya. Soalnya tadi ada ajakan kita memuji Tuhan. Saya pikir sudah sesi nyanyi lagi. Oke, tidak. Nah, jadi kalian bisa rasakan ya, rasakan sendiri, kalian coba pikirkan bagaimana luka yang sudah kering, ya, lalu dibuka lagi luka itu. Dibuka lagi. Nah, jadi operasi itu dilakukan dengan posisi yang sama, persis. Jadi dibuka lagi. Nah, dikeluarkan. Zwingli dulu lewat melalui luka itu dalam keadaan hidup, tapi adiknya Wesley lewat di posisi yang sama, luka yang sama, dengan keadaan sudah dipanggil oleh Tuhan. Lalu saya langsung dipanggil sama dokter, dijelasin, Pak Setiawan, mari, saya mau jelasin, ini kendalanya loh. Ternyata, anak-anakku semuanya, tali pusar daripada Wesley itu, dia melingkar. Tali pusarnya melingkar. Lalu di ujung pusarnya itu, tali pusarnya itu kecil sekali. Jadi dia modelnya itu kayak corong. Jadi dari ujungnya kecil, lalu ke atasnya semakin besar. Lalu saya perhatikan, saya lihat betul itu. Kecil sekali, saya langsung berpikir, loh, kalau begini bagaimana anak bayi dalam perut bisa hidup? Berarti dong nutrisi dan semua gizi yang masuk dalam tubuh mamanya nggak bisa support ke badannya, kan? Nah, dokternya sampaikan begitu, Pak Setiawan, inilah yang menjadi kendalanya. Ya, yang menjadi kendalanya. Tetapi saat itu, baik kami dari pihak keluarga dan juga ibu dokter tidak bisa memprediksi atau memberikan kepastian, ya, memprediksi mungkin bisa ya, tapi maksud saya memberi kepastian bahwa anak itu meninggalnya kapan. Tetapi rentang 1 minggu itulah
Ya, rentang 1 minggu itu. Harinya apa, jamnya apa, kami tidak tahu. Tapi rentang 1 minggu sejak USG minggu lalu untuk memasuki USG yang hari Selasa kemarin itulah, disitulah waktu dia sudah meninggal. Tetapi informasi dari Ibu Dokter menyampaikan bahwa kendala yang dialami oleh sang bayi yaitu yang menjadi menjadi masalahnya. Tapi nanti tanggal 27 bulan ini, 27 kami akan ditemui dokter lagi ya, untuk membuka klaster operasi dan juga akan mendapat informasi lebih detail lagi. Saya mesti mencari tahu juga. Ya, tentu kan kalau kenapa tali pusarnya itu bisa mengecil, kan mesti detailnya begitu. Nah, kenapa saya mau kepo dalam tanda kutip ya, saya tentu kepo positif untuk anak saya, supaya ini menjadi juga pengalaman dan pembelajaran yang bisa di-sharing ya kepada keluarga-keluarga yang merencanakan punya keturunan atau sedang mengandung, supaya bisa mewaspadai suatu hal yang mungkin bisa saja terjadi di dalam kandungan. Nah, itu kronologisnya anak-anak semua. Wesley itu berusia 8 bulan 2 minggu. Jadi Wesley itu sudah sebenarnya sudah cukup ya dari usia umurnya di dalam kandungan. Tapi berat badannya memang mentok waktu itu 1.800. Tapi yang Wesley terakhir kami sudah nggak tahu lagi beratnya itu berapa. Dokter juga tidak ada informasikan lagi. Pokoknya yang dipikirkan langsung tindakan. Nah, sempat naik kata istri saya menjadi 1.900. Jadi kamu bisa bayangkan 1 minggu cuma naiknya 100 anak-anak. Cuma naiknya 100. Ya. Nah, jadi inilah kronologisnya kejadian yang kami alami. Ya, kami tetap bersyukur kepada Tuhan dalam kesulitan ini. Ya, dalam kesulitan yang kami alami, kami menangis. Ya, merupakan hal yang wajar dan lumrah terjadi bagi setiap keluarga yang berduka, bukan hanya ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, ya, atau duka yang lain. Tapi kami bersyukur ketika ibadah pemakaman sudah boleh terlaksana dengan baik, dilayani oleh Gereja Injil Indonesia cabang Denpasar, ya, yang pernah mendengar Nusa Dua, ya, dari tempat saya cukup jauh, kurang lebih 1,5 jam. Ya, itu kenapa mesti harus di sana? Karena disitulah kumpulan kuburan ya orang-orang Kristen yang ada di Bali. Tapi ada beberapa juga saudara kita Kristen Bali, ya, asli orang Bali. Setahu saya mereka juga punya kuburan khusus, ya, untuk mengebumikan keluarga-keluarga mereka yang sudah pergi. Nah, semua boleh berjalan dengan baik, ya. Dan terakhir saya menutup kesaksian kami tentang apa yang kami alami ini. Saya menutup dengan satu hal, satu kalimat, ya. Saya yakin saudara Nober yang sudah sekolah teologi tahu prinsip ini, ya. Anugerah Allah mendahului respon manusia. Anugerah Allah mendahului respons manusia. Wesley yang masih baik, ya, mungkin begitu banyak pengajaran yang membingungkan kita. Akankah bayi itu masuk surga? Kami percaya sesuai dengan iman di dalam Kristus Yesus, Wesley sudah bersama dengan Bapa di surga. Sekalipun dia meninggal di saat dia masih bayi, bahkan belum lahir. Kenapa? Karena dia ada di dalam covenant. Dia terhitung sebagai umat perjanjian Allah. Dia terhitung. Kami, ayah dan ibunya, adalah pribadi yang telah percaya dan mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami satu-satunya. Maka anugerah Allah telah tiba untuk Wesley sekalipun dia belum bisa berespons. Nah, itu prinsip penting yang kami pegang sehingga sampai hari ini, sekalipun kami tidak lagi menangis, mungkin mata kami sudah tidak terlihat bengkak lagi. Tapi secara alamiah hati kami hancur. Hati istri saya hancur. Tadi malam itu saya lupa jam berapa. Saya masih mendengar, ya, istri masih nangis terisak-isak, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu sesuatu hal yang wajar, ya. Apalagi seorang ibu, ya. Anggap saja kalian nanti
anak-anak saya yang perempuan, yang mengandung adalah kalian. Kalau kalian sudah menikah, lalu Tuhan kasih keturunan, bukan laki-laki nanti yang menikah. Yang mengandung. Kalian akan mengerti betapa dekatnya seorang ibu kepada janinnya. Saya menganggap bahwa badannya yang sudah pergi sebenarnya. Kenapa? 8 bulan, 2 minggu. Anak itu ada bersama-sama dengan dia. Ya, melekat di dalam kandungannya. Jadi saya merasa betapa dahsyatnya dialami ya kesulitan. Ya, saya sebagai suami, saya tidak merasa sakit ya secara fisik. Tapi hancur hati iya. Tapi yang paling terakhir saya sampaikan kepada kalian semua, ya anak-anakku yang saya kasihi, bahwa naloba kedalite guraga tedema. Atau mamane maada sogel kelobalangi meba perjalanan nono adre noma oiga dedema babodoroga ya iya. Ya terbukti 1 minggu lalu USG terakhir dokter menyatakan semua dalam keadaan normal. Tinggal berat badannya dinaikin. Tapi kalau urusan berat badan sebenarnya sama Zwingli dulu, Zwingli pun lahir 2.570 ya. Jadi 2,5 kilo, lebih dikit ya. Kalau persoalan berat badan ya, setahu saya pengalaman di Zwingli sebenarnya tidak terlalu menjadi satu kesulitan ya. Itu masih bisa diatasin dengan berbagai hal yang mudah ditemukan, makanan dan nutrisi yang lain. Ya, jadi Dwi dan teman-teman semua ya yang sudah hadir dalam Zoom meeting ini, thank you so much ya. Terima kasih. Kalian luar biasa. Kalian hebat ya karena ada kepedulian di dalam hati kalian. Sebelum Zoom meeting malam ini saya percaya kalian sudah berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan untuk kami. Karena sekali lagi tanpa kasih tidak mungkin malam ini ada Zoom meeting yang secara inisiasi kalian lakukan untuk keluarga kami. Dan kami terima kasih atas nama keluarga Amaina Zwingli Gea, Setiawan, Iman Karyani, istri saya dan Zwingli, kakaknya Wesley. Ya kami berterima kasih untuk satu hal yang bagi saya ini lebih daripada apa yang kami pikirkan. Firman Tuhan yang terus menguatkan kami. Inilah yang diharapkan dalam kehidupan murid-murid Kristus. Ya, jadi terima kasih Dwi dan teman-teman semua untuk waktu saya boleh berbicara, untuk sharing kepada kalian, dan terima kasih untuk firman yang menguatkan kami. Ya, God bless you all. Saya kembalikan kepada Dwi. Baik, terima kasih Pak S untuk untuk penceritaan kronologinya. Sekarang kita masuk di sesi Wati sebenarnya sih. Silakan Wati. Mau apa selanjutnya? Wati? Ya. Ya, shalom Kak. Maaf ya kalau misalnya wajahku nge-freeze gitu nggak gerak, kayaknya laptopku sudah mulai panas. Ya. Sudah mulai naik suhunya. Apa-apa, suaranya. Tapi suara saya kedengaran? Suaranya yang jelas nggak? Suaranya. Yang penting. Wajahnya juga penting, ya. Tapi mau gimana? Whatever sudah kondisi mau mungkin gimana? lagi ganggu. Oke, silakan Wati. Oke. Wati. Ya, sebentar Kak. Wati? Dwi, ya. Dwi yang baru join tadi siapa ya? Yang baru join? Masa Ledi, Masa Ledi. Cowok ganteng. Masa Ledi, Pak. Halo. Ada suara aku nggak, Pak? Ada. Dwi ya? Ada Awati, ada Wati. Halo, Kak. Iya, halo. Ada. Oke, aku matiin video aja ya, nggak apa-apa. Aku matiin video aja ya, Kak. Iya, silahkan. Oke. Tadi nanti kalau suaraku hilang, kasih tahu ya, Kak. Oke. Shalom, selamat malam Bapak Gea. Selamat malam juga buat kakak-kakak semuanya. Halo. Sebelumnya, shalom. Terima kasih. Sebelumnya, untuk semua waktu dan kesediaannya kami mengucapkan terima kasih. Juga untuk Bapak Setiawan Gea, kami percaya bahwa Bapak justru lebih mengetahui ya, lebih mengenal ya, karena hanya orang-orang yang
mengenal Tuhan lah yang tahu ya, yang lebih tahu, yang suka bergaul dengan Tuhan, maka ia akan tahu Tuhan itu seperti apa sebenarnya. Jadi kita tidak usah ragu, hiburan yang sejati datang daripada Tuhan, dan biarlah persekutuan juga pada malam hari ini benar-benar memberkati Bapak dan juga keluarga besar ya seperti itu, dan tidak tertutup kemungkinan juga bagi saya secara pribadi ya, tadi mendengar saya itu seperti takut ya dalam kemanusiaan, tapi bagi kakak-kakak juga pasti ada pergumulan masing-masing. Jadi tapi pada malam hari ini biarlah perkumpulan kita ini khusus ya, kita berdoa bersama-sama, kita sudah mendengarkan ya, sebagai keluarga, meskipun sedikit jumlahnya, kami sangat berharap Bapak terberkati ya, seperti itu. Sebenarnya sesi ini saya sebenarnya tadi dipilih sama Kak Dwi ya untuk memimpin. Saya hanya memberikan pengantar saja. Nanti bisa dilanjutkan oleh kakak-kakak selanjutnya. Tapi saya akan memulai dari saya terlebih dahulu. Oke. Kalau dari saya, Bapak, tadi saya sudah buka-buka kita. Jadi yang saya dapatkan adalah, saya lupa ayatnya di mana. Tapi di situ dia mengatakan bahwa Allah sendiri yang berkata seperti ini, bahwa sampai pada masa tuamu pun, aku tetaplah aku akan memeliharamu, aku akan menggendongmu sampai kamu pun beruban. Jadi itu bahasa saya, tadi saya bacanya seperti itu, dan saya percaya bahwa Tuhan yang sudah menjaga kita di hari-hari yang lalu, terlepas dari segala pergumulan kita yang tidak banyak orang yang melihat, seperti itu dalam tangis kita, seperti itu ya. Tapi saya percaya di ujungnya nanti, ya, di akhirnya nanti kita akan melihat bahwa Tuhan setia. Ya, karena badai kita tidak pernah tahu badai itu datang, tetapi Tuhanlah yang menentukan musim dalam hidup kita. Tuhan tahu ya kapan siapa kita, kemampuan kita apa yang dialami oleh Pak Setiawan, yang dialami oleh Abang Nober dalam pelayanan, Kak Julisma, Kak Dwi dalam pengajarannya, dalam Kak Webi dalam kerja, Kak Mira, Kak Eka, Kak Masa juga, ya semuanya. Ya, Tuhan yang lebih tahu kita siapa. Tapi apakah kita tahu Tuhan itu siapa? Itu yang menjadi pertanyaannya dalam setiap duka kita. Tuhan itu posisinya apa? Di manakah Tuhan ketika kita terluka? Di manakah Tuhan ketika kita merana dalam duka seperti itu? Ya, hanya kita yang lebih tahu siapa Tuhan. Kalau kita memang benar-benar rindu mengenal Dia, karena tujuan hidup kita adalah mengenal Tuhan seperti itu. Nah, dari saya secara pribadi, itulah yang menjadi kata-kata doa dari saya ya Bapak. Semoga apa yang telah terjadi ini, ya, saya percaya Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Semuanya Tuhan sudah tentukan. Penghiburan yang sejati datang pada Tuhan saja, ya. Tapi kami sebagai keluarga hanyalah bisa mendukung dalam doa, dalam mengingatkan firman Tuhan, ya. Segala hal boleh terjadi, tetapi biarlah sukacita tetap ada di dalam kata-kata Tuhan, ya, pengharapan kita. Tidak ada yang membuat kita terus berdiri sampai saat ini, kalau bukan pengharapan yang pernah Tuhan Yesus kasih ke kita. Oke, demikian Bapak dan kakak-kakak semuanya dari saya. Ini langsung saja ya, saya tunjuk atau bagaimana Kak Dia? Langsung saja ya. Oke. Saya tunjuk ya. Apakah Kak Jurisman boleh sharing menanggapi kata-kata penghiburan untuk Bapak pada malam hari ini? Silakan Kak Jurisman saja. Ya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Suara saya kedengaran dulu ya? Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menanggapi mungkin Pak SK telah menceritakan bagaimana kesaksiannya dengan perjuangannya kepada anaknya tercinta. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu rencana Tuhan itu seperti apa di dalam kehidupan manusia. Kita tidak tahu apakah yang diperbuat Allah kepada kita, sehingga nantinya bahwa itu berunjuk kepada sesuatu hal yang penuh kebahagiaan kepada kita. Ya, mungkin saja Tuhan merencanakan sesuatu yang terbaik bagi setiap kehidupan Bapak S dan keluarga sekarang. Mungkin
Papa dan keluarga sekarang mungkin mengalami duka yang sangat mendalam, mungkin bertanya-tanya, ya Tuhan, kami telah berjuang sepenuh tenaga. Kami sudah memberikan seluruh tenaga kami untuk supaya anak kami bisa lahir dengan normal. Ya, kami mengeluarkan segala biaya, kami mengeluarkan segala apapun yang kami punya, kami telah mengeluarkannya. Ya, kami telah berjuang dengan penuh semangat kami untuk menyembuhkan atau segala macam apa. Ya, mungkin Tuhan tahu rencana yang paling terbaik itu menurut saya, Pak. Soalnya mungkin di dalam hati kecil, mungkin dalam sisi kemanusiaan ya, pasti kita juga pengen yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, seperti di dalam kitab suci mengatakan bahwa mungkin ya rancangan-rancangan manusia itu berbeda dengan rancangan Tuhan, dan jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Jadi Tuhan tahu bahwa rancangan-rancangan itu rancangan-rancangan terbaik, bukan yang mendatangkan kecelakaan, tetapi mendatangkan kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian. Itu yang perlu kita garis bawahi di dalam setiap kehidupan kita. Ya, bukan juga di dalam keluarga Papa SGA, mungkin bagi teman-teman juga. Ya, kadang-kadang kalau kita dilanda duka itu mungkin kita seringkali lupa akan Tuhan, tetapi penekanan kepada kita pada malam hari ini, walaupun kita dilanda duka, walaupun kita dilanda mara bahaya segala macam apa bentuknya, ya kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Kenapa? Di dalam kitab suci juga mengatakan bahwa barang siapa yang mengandalkan Tuhan, maka akan memperoleh pembenaran. Nah, jadi Tuhan akan memberikan pembenaran kepada kita kalau kita mengandalkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita sudah memiliki pengetahuan akan Tuhan, pasti kita tidak bertanya lagi kenapa saya memperoleh duka, kenapa saya dilanda masalah. Kalau kita sudah memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah memiliki pengetahuan akan Tuhan, pasti kita beribu pertanyaan akan timbul di dalam pemikiran kita. Itu yang perlu kita garis bawahi di dalam kehidupan kita sebagai mana semestinya kita masih hidup di dalam dunia ini ya. Jadi mungkin sudah panjang lebar tadi Pak S telah menjelaskan kepada kita bahwa dia telah berjuang dengan sepenuh tenaga dengan keluarganya juga, ibu. Ya, mungkin mereka sudah melakukan banyak hal untuk memperjuangkan. Tetapi rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana kita. Ya, saya percaya pada malam hari ini bahwa Bapak S dan keluarga pasti akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan, akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Ya, berbeda kebahagiaan yang diberikan oleh manusia dan kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, kenapa? Kebahagiaan yang diberikan manusia itu cuma hanya sementara. Ya, contohnya saja kalau ada teman kita yang menghibur kita, pasti kita cuma mendapatkan kebahagiaan itu cuma sementara, tetapi kalau Tuhan yang memberikan kebahagiaan, pasti itu bersifatnya kekal. Ya, artinya bahwa kita tidak hanya mendapatkan di dunia ini, tetapi nantinya juga kita akan mendapatkan di dalam kerajaan surga. Ya, mungkin juga saya telah menyinggung tadi bahwa bagaimana sih mungkin kami percaya bahwa adik siapa namanya tadi apa ya? Wesley. Adik almarhum Wesley sekarang sudah berada di dalam sisi Tuhan. Ya, kita percaya sebagai umat Kristiani pasti ya memang barang siapa percaya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan, ya pasti berada di dalam sisi Tuhan. Walaupun dia tidak meresponi segala apapun yang diberikan Tuhan, tetapi Bapak S telah mengatakan tadi itu adalah suatu covenant Tuhan, yaitu perjanjian Tuhan. Ya, kita ini adalah sebagai umat yang percaya, berarti umat yang telah dipilih. Ya, berarti kalau Tuhan sudah menetapkan, tidak ada yang bisa melepaskan dari koridornya Tuhan. Ya, tidak ada yang melepaskan dari tangan Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita ini adalah sebagai umat yang percaya yang telah dimeteraikan Tuhan. Ya, orang yang sudah dimeteraikan Tuhan pasti tidak akan dibuat lagi. Ya, tahu kalau surat sudah dimeteraikan tidak bisa dilepas lagi. Atau tidak bisa, pasti itu adalah sudah sah kalau dimeteraikan. Jadi pasti
adik kita Wesley sekarang sudah berada di dalam sisinya Tuhan. Dia bersama-sama, dia sudah bahagia sekarang di dalam kerajaan surga sekarang. Jadi mungkin Bapak juga, Bapak S sama keluarga pasti akan berbahagia juga. Ya, jangan berlarut-larut di dalam kedukaannya, tetapi berbahagialah. Bersyukur dari segala apa yang terjadi pada saat ini. Ya, karena kita tahu bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan. Dan kita tidak bisa melepaskan diri dari kehendak Tuhan. Dan kita tidak bisa juga melawan kehendak Tuhan. Dan kita juga tidak bisa berdebat dengan Tuhan. Tetapi yang perlu kita, Bapak S dan keluarga pada saat ini lakukan adalah bersyukur dalam segala hal kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Bapak. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan kepada keluarga Bapak S, Gea dan istri dan teman-teman juga yang ada di Zoom meeting ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih, Julisman. Oh ya, teman-teman dan Bapak, waktu kita tinggal 6 menit lagi. Apakah kita akan start Zoom lagi? Halo? Ya, boleh. Boleh ya? Oke. Saya ambil langsung ya. Sekarang kita mau dengar kata penguatan atau penghiburan dari Saudari Eka Putri Hartati. Silakan, Eka. Eka masih coba di-unmute dulu, Eka. Eka masih di-unmute dulu, Eka. Coba saya yang unmute ya. Pasti saya bisa unmute. Ask to unmute. Eka? Halo, Eka. Ya, silakan, Eka. Eka, halo Eka. Iya, Pak. Boleh request kamu pakai bahasa Mandarin ya? Ya. Silakan, Eka, 5 menit lagi. Soalnya masih ada teman kita. Masih ada 3 Saya lagi. sekarang di awal. Nggak tahu aku. Kamu aja dulu. Nggak tahu aku. Dikejar si dia kan. Kasih kata-kata penghiburan, penguatan untuk Bapak S, Eka, apa saja. Semangat, Pak. Apalagi. Annyeonghaseyo, salah. Eka, ayo. Eka, biasanya di grup banyak ini. Ayo, Eka. Tahu. Atau Ganbate. Eka pun biasanya chatting dengan saya kok, Dwi. Iya, Pak, di grup juga, Pak, aktif. Pak, di grup juga aktif banget, Pak. Ayo, teman-teman, kita join Zoom ya. Ayo, Eka, come on. Malu-malu pusing dia, Pak. Oke, sudah menunggu Eka Enggak. siap-siap. Oke, menunggu Eka siap-siap. Kita ke saudari Wedi dulu ya. Silakan, Wedi. Habis ini Eka ya, siap-siap Eka. Wedi, unmute dulu, Wedi. Wedi, kenapa tiba-tiba ini? Wedi, bisa dengar, Wedi? Wedi di-unmute dulu. Ini kenapa ya, cuma? Jaringannya kurang bagus kali. Iya. Tapi mata Wedi bergerak gimana? Wedi? Enggak. Oke, bergerak. coba yang mau aja, teman-teman yang mau aja, ada tinggal Oppo, tinggal Irwana dan siapa ya? Ayo Irwana, Irwana, coba silahkan Irwana. Silahkan Irwana. Halo Pak.
Kedengeran nggak? Ya, Kedengeran nggak? terdengar. Terima kasih. Shalom. Salam, Pak. Dari saya turut berduka cita atas meninggalnya anak Bapak. Siapa namanya? Wesley. Semoga... Hah? Kedengeran nggak? Itu anak cowok kecil itu. Semoga Bapak Setiawan sama istri dan keluarga diberi kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi duka. Tetap semangat, jangan berlarut dalam kesedihan. Ya, Baik. Kak Yarlin kan? Gitu doang sih, Pak. Oke. Sudah mana? Xie. Oke, Bapak masih ada beberapa orang lagi ya, maksudnya join Zoom lagi ya, Bapak dan teman-teman. Saya akhiri dulu karena tinggal 1:32. Nanti join Zoom lagi ya. Jangan ada yang tidak join ya. Eka, join ya Eka, awas. Mira juga. Ya.